unboxing Netgear. Bisa untuk lebih dari 50 user. Kalau dipakai ujian insya Allah enak. Harganya juga tidak begitu mahal. Di Netgear tipenya CG300D. Mana ya? Di dalam. Oke, langsung saja kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Lempek. Sekaligus kita setting gambarannya untuk ujian siswa satu semester dan lain-lain. Tapi kalau UNBK ada bisa. Si segel di sini. Masih segel ya. Oke. Besar sekali kardusnya karena di dalamnya kita dapat beberapa item. Oke. Berat. Ini bukanya sini. Ini juga masih segel. Oke. Datanya kita keluarkan satu-satu. Ups. Nih kaset CD-nya. Kemudian ini buku-bukunya. Terus ini ada modemnya. Seperti ini. Oke, kita lihat ada apa lagi. Ini ada kabel TV. Katanya sih kabel TV. Kemudian ini juga ada untuk sambungan TV. Kabel LAN-nya kita dapat 2, insya Allah bagus. Seperti ini ujungnya, seperti ini ya. Kemudian yang satunya seperti ini besi, insya Allah bagus. Cuman dapat tambahan adaptor seperti ini. Kita dapat adaptornya, jadi kakinya universal kayaknya atau khusus di Cina. Jadi kita perlu nambah sambungan aja sekitar 20 sampai 15 sampai 20 ribu. Oke. Sudah habis isinya. Kemudian kita buka plastiknya. Ini ada kartu. Buka dulu. Oke, jelasnya modemnya seperti ini. Ini bisa ditaruh berdiri begini, atau ini juga bisa kita buka. Nah, jadi taruhnya gini, bisa ditaruh seperti ini. Kemudian ini untuk kartu wifi-nya. Nah, ini nama wifi-nya Bigpun. Ini kemudian passwordnya ini. Kalau nanti kita nyeting pakai wifi, tapi lebih enak kita setting untuk ini untuk pakai kabelan saja. Kemudian ini ada beberapa port. Untuk port yang warna kuning sini 1 2 3 4 ini untuk koneksi LAN yang bukan internet. Kalau yang internet yang warna merah. Juga di sini ada untuk USB. Kemudian ini untuk TV mungkin. Nah, ini. Kemudian ini untuk power. Kabel adaptor maksudnya yang ini. Kemudian yang ini untuk tombol
on off-nya. Kemudian untuk reset, misalkan nyeting salah, kita reset, ada di sini. Nah, ini ada lingkaran merahnya. Tinggal nanti kita tekan pakai pulpen, tekan lama sampai dia itu mati, kemudian hidup lagi. Nah, untuk IP-nya, IP awal itu bisa lihat ya. Ini ada 192, 168, mana ya? Nggak gelap karena malam. 192, 168, 01. Untuk username-nya nanti adalah admin dan passwordnya tulisan password. Tuh. Nah, oke. Jadi itu unboxingnya. Kita lanjut untuk nyeting ini sehingga bisa digunakan untuk ujian-ujian yang berbasis CPT dan kondisinya untuk laptop dan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk setting router Netgear, jadi pertama kita sambungkan ke LAN card dari komputer atau laptop kita, kemudian cek di sini sudah masuk yaitu di Ethernet 3. Kemudian kalau misalkan kita lupa atau bingung dengan IP-nya berapa, maka ini settingannya kita properties, kemudian IPv4, yang ini kita properties lagi. Ini jadikan obtain dulu. Kemudian kita OK, close, kemudian diklik kanan, lalu lihat statusnya, lalu klik details. Nah, maka di sini akan kelihatan, kita lihat yang ini IPv4 di HCP server 192.168.0.1, berarti ini adalah IP dari router kita. Kalau yang ini adalah IP dari komputer kita. Oke, langsung kita panggil di browser. Kalau nyetingnya tidak perlu connect internet. Kita ketikkan IP dari router 192.168.0.1, lalu kita enter. Nah, di sini akan minta username dan password dari IP dari router ini. Username-nya sebagaimana yang tertulis di belakang router, yaitu admin, nama penggunanya. Kemudian sandinya adalah tulisan password. Kemudian kita klik login. Nah, maka akan muncul settingan untuk router Netgear ini, mereknya CG3100D. Nah, untuk kepentingan ujian berbasis CPT yang menggunakan Android atau laptop, sedangkan untuk koneksinya menggunakan WiFi, maka kita tidak usah kemana-mana, langsung kita pertama setting ke bagian ini, wireless setting. Kita klik wireless setting. Kita perhatikan, ini ada wireless network. Ini adalah nama daripada WiFi yang akan dimunculkan nanti untuk dikoneksikan ke siswa. Jadi nama ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan ruang 1, ruang 2, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita misalkan kasih nama ruang 1 misalnya. Kemudian ini biarkan, ini juga terchecklist. WPS-nya kita disable. Itu. Kemudian kita ke bagian password atau pengaturan, kita pilih yang WPA2 PSK AS. Kemudian untuk passwordnya ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah tersetting seperti ini, kita klik apply, tunggu sesaat. Nah, kalau sudah berkedip berarti sudah tersimpan. Kita cek WiFi-nya. Nah, ini sudah muncul WiFi ruang 1. Kemudian jika
kita mau menggunakan klien menggunakan LAN card dan menggunakan WiFi, maka kita atur IP dari router ini sebagai IP klien. Jadi sehingga nanti ketika dicolokkan ke hub, dia itu tidak akan bentrok dengan klien komputer yang ada. Nah, untuk mengaturnya kita bisa atur di bagian sini, Advanced, kemudian pilih LAN IP. Nah, untuk merubahnya kita bisa rubah di sini. Kita tinggal lihat segmen ini daripada servernya. Kalau servernya menggunakan segmen 1, maka ini menggunakan 1. Kalau 2 ya 2, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Jangan sampai ini bentrok atau sama dengan klien PC atau laptop yang menggunakan kabelan. Jika menggunakan klien koneksinya menggunakan LAN maupun menggunakan WiFi. Seperti itu. Kalau dirubah, ya tinggal rubah ininya saja, atau ini disesuaikan dengan segmen daripada server, IP server. Kemudian setelah kita rubah, kita apply, maka router akan merestart. Selebihnya, untuk kebutuhan ujian-ujian tidak perlu kita rubah, cukup itu saja, itu sudah bisa digunakan. Kalau uji coba kami ini bisa sampai, sejauh ini bisa sampai 50 klien koneksi HP maupun laptop, sejumlah 50 itu masih ngangkat router Netgear ini. Harganya murah, kapasitasnya banyak. Baik, setelah selesai setting, kita klik logout. Nah, kalau misalkan IP dari router ini diganti, maka manggilnya bukan 01 lagi, tapi sesuai dengan IP yang sudah kita setting tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses.